Aduh, awalnya panik banget karena sebenarnya jam 12 siang itu habis, ingat banget gitu, baru aja gitu ngelipet sejadah ya. Terus sahwa langsung jadi sebelum aku sholat aku udah ngejadwal-jadwalin kan, ini yang tayang segala macem. Nah terus aku sholat, aku baru ngelipet sejadahnya, sahwa WA, mami I think your WA is hacked gitu kan. Aku langsung panik, aduh kak terus gimana, terus mami harus ngapain gitu, ya ampun gimana nih. Coba mami login, aku login gitu. Ketika aku login, setelah masuk kan disuruh send verification. Nah ternyata kode yang di send itu dia, si hacker udah ganti jadi nomor teleponnya dia, jadi kodenya tuh nggak terkirim ke handphonenya aku. Nah walhasilnya udah berkali-kali dicoba, kata Sahwa mami just report is being hacked gitu. Nah, aduh thank you so much lah for my genius dokter ya. Dan setelah itu aku lapor, dan memang sekarang kayaknya posisinya lagi di freeze ya. Jadi nggak ada yang bisa login mungkin semuanya ya. Bismillah aja deh, aku akhirnya jadi main TikTok, aku jadi buka IG baru gitu. Cuman memang kayaknya sih aku juga minta tolong kepada kepolisian Republik Indonesia lah, karena yang tertipu ini kan nggak cuma 1-2 orang ya. Kasian banget aku tuh, bener-bener pas besok harinya tuh banyak yang telepon gitu. Mereka tuh pertama minta kembaliin duitnya karena mereka sudah membeli handphone. Nah, dan itu ada beberapa orang yang mungkin tergiur kali ya. Nah, akhirnya aku juga minta maaf ke mereka, dan aku bilang kalau mereka mau melaporkan, mereka juga berhak melaporkan sendiri gitu. Tapi saya sendiri bukannya nggak mau melaporkan ya, maksudnya saya pernah ada dalam penjara lama gitu, dan kalau misalkan saya sih maunya orang itu berubah, bukan karena masuk penjara. Jadi saya masih berdoa kepada Allah, semoga hacker-hacker ini, masa tempat hacker itu, bukan aku minta untuk taubat ya, cuman astagfirullahaladzim, pokoknya sesuatu yang bukan hakmu ketika masuk ke dalam tubuhmu itu kan jadi akan jadi haram gitu. Dan haram itu tuh tinggal tunggu bom waktunya, entah itu kena ke kamu, entah apa itu kena ke anak kamu gitu kan. Nauzubillah, misalnya saya sih nggak mau nyumpahin gitu kan siapa saya, cuman saya juga hanya mau mengingatkan, karena emang pas malam itu dia kan minta tebusan, dia bilang tolong kasih 5 juta gitu kan. Saya bilang saya kalau 5 juta belum punya gitu, karena kan emang posisinya kan itu akhir-akhir bulan ya, masih pertengahan. Terus juga emang aku bilang kalau ini bener-bener kan aku juga nggak mau ketipu gitu. Aku sampai, maksudnya bukan menceramai dia, enggak, aku cuma bilang mas, aku tuh dulu pernah ngambil yang bukan aku tuh dulu pernah makan uang orang gitu. Pas lagi kita pakai, rasanya seneng gitu, kayaknya gue banyak duit gitu, gue punya semuanya, tapi astagfirullahaladzim itu cepet bayarannya tunai gitu loh, nggak berselang beberapa tahun itu Allah bersihkan. Dan aku tuh ngerasain penjara loh. Udahlah kalau ke akunya sendiri, tapi kan akhirnya berdampak kepada anak-anak kita. Makanya benarlah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan berikan yang haram kepada anak. Dan kata dia, makasih atas nasihatnya kata. Mula aku sih nggak nasihatin mas, ya Allah lillah gitu loh. Kalau misalkan ini terjepit dan melakukan itu, jangan itu dijadikan alibi ataupun jadikan modus. Itu semua orang susah, tinggal kita bersyukurnya bagaimana. Nah kemudian akhirnya ya udah transfer aja 1 juta gitu kan. Aku bilang, dia bilang kalau saya nggak kepepet saya nggak mungkin begini gitu kan. Bilang aku boleh nggak telepon gitu, dia nggak mau. Nah akhirnya ya sudahlah, akhirnya aku bismillah, aku tanya kebetulan waktu konsultasi sama polisinya, polisi bilang ya pasti sih mbak ketipu layu kalau mbak transfer gitu kan. Aku bilang ya udah nggak apa-apa, nggak apa ini sedekah atau nggak apa ini dibersihin dari yang lain-lain. Aku doain, dan polisinya tanya kalau mau dilaporin berarti kan harus berkonsekuensi dengan kalau dia tertangkap gitu kan, dan dia akan mengikuti proses pidana. Aku terus terang masih mikir, aku masih mau mendoakan apa gitu. Cuman kasihan kalau misalkan orang yang bener-bener nabung gitu kan, terus aduh saya nggak bawa itu nomor telepon adminnya ada di Sri sih ya, jadi itu kasihan banget kalau kita lihat gitu. Dia bener-bener jualan tahu apa segala macam hanya untuk beli handphone itu, dan dia udah menjual handphone yang lama buat mendapatkan handphone yang baru gitu. Tapi bismillah gitu kan, aku langsung ya Allah ya Razak nggak mungkin lah rezekiku ketukar, aku yakin Allah pasti akan ngebuka rezeki aku gitu, dan udah dikembalikan duit tendernya gitu ya. Jadi bismillah lah, ada aja rezekinya. Berapa orang kena tipu? Aduh, itu ada di nomor telepon adminnya, tapi yang beli handphone itu
itu kayaknya mungkin ada sekitar 10 lebih ke atas gitu kan. Nah terus yang kena tipu endorse juga lumayan banyak ya. Nah terus sampai aku ada juga yang ngotot, sampai aku bilang gini, ya Allah kalau ngotot aku juga bingung gitu kan. Biasanya kan kalau endorse itu langsung ditransfer ke rekening artisnya ya, nggak ada via-via. Dan ini semua banknya beda-beda, ada yang pakai bank Jago, ada yang pakai BRI, ada yang pakai BCA gitu. Nah tapi kalau misalkan saya tuh banyak yang bilang kan, ya udah Mbak coba diusut gini. Aku bilang udahlah, aku nggak punya kemampuan untuk itu kan, negara sesungguhnya mempunyai kewenangan untuk itu. Aku tuh sudah punya banyak pengalaman. Kalau cuma manusia yang turun tangan itu bisa ada dan bisa tiada. Tapi kalau Allah udah berkehendak, udahlah kita nggak usah ngakim-ngakimin orang, kita nggak usah bilang oh ya udah ini udah kita ikhlaskan. Yang penting aku selalu jaga. Hari pertamanya masih ada sedikit kesel kan, karena kan aku memulai ini semua dari nol ya. Astagfirullahaladzim, bener-bener ya kerja hal-hal tuh ya. Kalau dulu kan aku tuh kan gampang ya, ini itu ya. Nah, kalau sekarang ini bener-bener kerja halal juga ujiannya banyak gitu kan, sampai aku nggak bisa lagi kan untuk menggaji beberapa karyawan kan. Akhirnya aku juga minta kepada mereka kayak Ios, kayak Bella gitu, kayak Ompong nih, Ibu lagi nggak punya budgetnya mepet banget gitu ya. Jadi ya akhirnya juga harus dikatakan secara terus terang, jadi aku sendiri semuanya ya, dari bikin sambal, dari ngulek cabai gitu kan, dari bangun pagi tuh kayak tadi pagi kan itu udah nganterin Keanu bangun, udah jadi perasaan bangun tuh dari jam 4 kan, nungguin sholat subuh dan sebagainya. Itu aku udah ngepel, udah nyuci gitu. Pas habis sholat subuh aku langsung dandan karena aku harus ngisi di masjid di Tangerang. Nah tapi kalau misalkan aku nggak nganter Keanu dulu ya kan, aku balik aku pasti nggak sempat. Jadi aku udah dandan full, aku penganterin Keanu sekolah, habis itu aku langsung ke masjid, habis itu pulang aku masak buat Oma dan Opa, habis itu aku langsung datang ke sini gitu kan. Kadang-kadang ya Allah ya Rahman ya Rahim, astagfirullahalazim, tapi aku yakin Allah pasti akan memberi rezeki aku. Dan kerja halal itu walaupun capek sekarang, insya Allah aku terus yakin dengan itu, aku terus bertawakal. Kalau dirupiahkan berapa kerugian? Ratusan itu. Karena kan aku ke cancel banyak juga yang mau endorse eksklusif gitu kan. Sebenarnya ini ada beberapa yang brand gede justru yang udah tinggal deal harga. Jadi tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Aku juga bilang ke mereka, aku sendiri yang tidak mau menerima karena kan aku nggak tahu kapan IG aku balik gitu kan. Jadi karena bundling, jadi dia tampil di IG, tampil di TikTok, tampil di YouTube dan medsos lainnya gitu kan. Jadi aku sendiri bilang sama manajemen jangan diterima dulu gitu kalau misalkan yang, tapi kalau misalkan yang off air, misalkan aku jadi narasumber di mana-mana gitu kan, itu tetap aku jalanin. Yang penting nggak ada ini ya dengan IG. Tapi emang alhamdulillah ya, maksudnya satunya begini lainnya Allah bukakan rezeki. Ini kayaknya cuma ujian untuk sabar. Itu terjadi di bulan Agustus ya Kak berarti? Tanggal 18 Agustus ya kayaknya ya. Sekarang udah balik lagi atau belum sih IG juga? Belum, alhamdulillah gitu ya. Jadi masih diproses gitu kan. Tapi udah dibantu sama Mbak Tusi dari itu yang aku bener-bener salut ya. Selain Sahwa tuh itu yang namanya Mbak Inul Daratista, ya Allah, jeng aduh bener-bener panjenengan itu semoga berkah barokah ya. Karena Mbak Inul adalah orang kedua yang langsung, Mbak, IG-mu itu kehack gitu. Astagfirullahaladzim gitu kan. Sementara aku tuh nggak tahu gitu kan bagaimana cara untuk recovery dan apa. Ya wes pakai bahasa Jawa kan, walaupun Manado nggak begitu ngerti gitu kan. Untuk istri orang Jawa kan yang admin aku, ini nomornya Mbak Tusi Instagram Indonesia gini yang langsung diarahin sama dia. Artinya aku merasa bahwa Allah terus saja mengirimkan orang-orang baik untuk berada dalam dekat aku. Yang paling kasihan lagi Keanu, karena Keanu kan di DM katanya maminya nipu gitu kan. Aku sampai ya Allah Kin, astagfirullahaladzim, aku tuh udah ninggalin kamu lama, terus aku udah bebas, sekarang aku nggak mau lagi kerja yang enggak Kin. Kamu lihat mami tuh kerja sampai kita pernah masak karena terima cateringan banyak sekali ya, 30 nasi tanpa, terus 200 box itu yang bener-bener kelihatan enggak tidur gitu. Dan aku mau ngerjain itu, aku bilang Keanu mami tuh benar-benar udah mau cari yang halal gitu, udah nggak apa-apa walaupun capek, yang penting insya Allah berkah gitu. Jadi kalau misalkan ini nipu nih mami yang jualan handphone, astagfirullahaladzim gitu ya, besoknya Keanu tuh yang bener-bener mami aku bantuin mami ngendorse, ya Allah Kin kamu masih di bawah umur, jangan udah ini biar mami masih bisa, mami kuat, mami sanggup, kamu cukup apa sholat, ngaji, baca Al-Quran, udah itu aja. Ini tugas mami yang cari duit.